Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabar kalian adik-adik? Semoga kalian baik-baik saja. Di masa pandemi seperti ini, kita harus melaksanakan sekolah online dalam sistem daring. Semoga kalian tetap semangat agar kedua orang tua kalian tidak sia-sia untuk membiayai kalian dan ilmu yang ibu guru berikan maupun bapak guru berikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang mengenal peradaban Islam Syafawi di Persia. Jadi kita akan membahas tentang kerajaan Syafawi pada hari ini. Sebelum kita membahas kerajaan Syafawi yang kita nanti, di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang mengenal peradaban Islam Syafawi di Persia. Nah, kita nanti akan bahas tentang 3 subtema. Yang pertama kita akan membahas tentang lahirnya kerajaan Islam Syafawi. Yang kedua kita akan membahas kemajuan peradaban Islam pada masa Syafawi. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Syafawi. Nah, lanjut saja, singkat saja kita akan membahas tentang sejarah berdirinya kerajaan Islam Syafawi. Nah, pada waktu kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya pada masa itu, kerajaan Syafawi di Persia ini masih baru berdiri, namun pada kenyataannya kerajaan ini berkembang dengan cepat. Nama Syafawi ini terus dipertahankan sampai Tarekat Syafawiyah menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut kerajaan Syafawi. Nah, dalam perkembangannya kerajaan Syafawi ini sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani. Nah, kerajaan Syafawi mempunyai perbedaan dari 2 kerajaan besar Islam lainnya seperti kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Mughal. Kerajaan ini menyatakan bahwasanya sebagai penganut Syiah dan dijadikan mazhab sebagai mazhab negara. Nah, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Dalam perkembangan bangsa Syafawi ini atau Tarekat Syafawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa, karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini atau ajaran Syiah. Nah, karena itu lama-kelamaan murid-murid Tarekat Syafawiyah ini menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaannya dan menentang setiap orang yang bermadzhab selain Syiah. Nah, bermula dari prajurit akhirnya mereka memasuki dunia berpolitikan pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Nah, dinasti Syafawi ini memperluas gerakannya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan 40 sejarah kebudayaan Islam, kurikulum 2013 keagamaan. Nah, selanjutnya gerakan militer Syafawi ini yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik bahwasanya oleh Karna Koyunlu. Setelah ia menang dari Kara Koyunlu pada tahun 1476 Masehi, kerajaan Syafawi ini ketika menyerang wilayah Sirkasia dan pasukan Sirwan, Kara Koyunlu ini mengirimkan bantuan militer pada saat itu. Nah, kita lanjut saja, berikut urutan penguasa kerajaan Syafawi ini. Saya sebutkan yang pertama itu ada Ismail pada tahun berapa? Pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kedua ada siapa? Yang kedua itu ada Tahmas pada tahun
1524 sampai 1576 Masehi. Selanjutnya ada Ismail. Ismail II ini memimpin pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi, dan yang keempat kita ada Muhammad Hudabanda pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Yang kelima ada Abbas I pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Selanjutnya ada Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Dan masih ada banyak lagi, tapi cuma ibu sebutkan ada 6. Selanjutnya kalian bisa pelajari sendiri. Nah, kita masuk ke kemajuan peradaban Islam masa Syafawi. Nah, langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas dalam rangka memulihkan kerajaan Syafawi adalah yang pertama itu dia itu berusaha menghilangkan dominasi pasukan yang dimana pasukan Kizilbas ini dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Jordan. Nah, selanjutnya yang kedua itu tadi mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam khutbah Jumat. Nah, kita masuk ke kemajuan itu di antara lain yang pertama pada bidang ekonomi. Nah, kemajuan pada bidang ekonomi ini bermula dengan penguasaan atau Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian Syafawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Nah, yang kedua itu pada bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang jalan sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Dina al-Syairazi, generalis ilmu pengetahuan, sadar bahwasanya dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Nah, yang ketiga kemajuannya itu dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Nah, kemajuan bidang seni arsitektur ini ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderu dan istana Cihil Sutun. Nah, adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Syafawi adalah yang di sini ada tiga. Yang pertama itu adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Syafawi ini bermazhab Syiah dan merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan besar ini. Nah, yang kedua itu sebab kemundurannya adalah terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Syafawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Yang ketiga, ada seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan.